Assalamualaikum sahabat pecinta misteri di mana kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Tumbang Horor. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah horor hantu kepala buntung. Persiapkan mental dan kita akan segera mulai. Selamat menyimak. Ceritanya begini. Menceritakan tentang 4 sekawan, Doni, Nita, Ardi, dan Dita, yang sedang ingin berlibur. Ayo cepatlah, nanti kita tertinggal bus, marah Ardi terhadap 4 temannya. Keempat teman Ardi langsung berlari ke teras rumah. Sabar dong Di, aku kan sedang bersiap-siap untuk liburan kita, kata Nita dengan muka marah. Kamu tuh buru-buru banget Di, kangen sama kampungmu ya, hahaha, kata Dino menertawai Ardi. Bukan kangen tahu, tapi gue udah gak sabar aja, jawab Ardi. Sama aja kali Di. Ya udah, cepat kita berangkat sebelum kesiangan, jawab Lina yang sudah sangat siap. Dengan hati yang senang, 4 sekawan menunggu bus di pinggir jalan. Tapi bus yang ditunggu tidak kunjung datang. Buset dah, lama banget kita menunggu di sini. Tapi busnya nggak datang-datang juga. Kita sudah 1 jam menunggu di sini, keluh Nita. Sabarlah Nit, nanti busnya juga datang kok, jawab Ardi. Setelah menunggu lama, akhirnya bus yang dari tadi ditunggu datang juga. Nih dia busnya, Ardi stop bus. Dek, pada mau kemana nih? Tanya si supir bus. Mau ke desa Bandulan pak, jawab Ardi. Akhirnya 4 sekawan berangkat. Di dalam bus mereka saling bercanda, hahaha. Ardi bersikap layak pocong dan menakuti Nita. Nita dengan takut berteriak dan menampar Ardi yang sedang menjahili Nita. Apa-apaan sih kamu, main tampar aja, sakit tahu nih. Ardi yang telah kesakitan menahan sakit yang bekas tamparan Nita. Habisnya kamu jahil gitu kok, tanggung tuh akibatnya, hahaha. Nita tertawa bahagia. Sudah, jangan berantem terus. Mending kita istirahat saja, usul Doni. Mereka pun beristirahat. Dek, kondektur bus membangunkan. Ayo bangun, kalian turun di sini saja. Bus ini mogok. Mereka pun turun. Aduh, masih jauh gak Di? Tanya Nita kepada Ardi. Masih 3 km lagi nih. Mereka berjalan dan Ardi mempunyai usul. Gimana kalau kita lewat hutan seberang saja, biar lebih cepat. Doni, Nita, dan Lita pun berpikir kembali. Baiklah, kita lewat hutan saja daripada gempor. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam hutan yang menyeramkan itu. Setelah berjalan cukup lama, mereka berempat baru menyadari kalau sedang tersesat. Waduh, kok dari tadi muter-muter aja kita?
Lu tahu jalannya gak Di? Tanya Doni kepada Ardi. Dasar so tau lu Di. Sekarang kan kita jadi tersesat kayak gini. Mita menyalahkan Ardi yang telah membuatnya tersesat seperti ini. Sekian lama mereka berjalan. Mereka juga mulai lelah dan Lita mulai putus asa akan kejadian ini. Mati aja kita tersesat seperti ini. Lita pun menangis. Mereka berempat sudah sangat pasrah dan tak tahu apa yang mau dilakukan. Semua sudah penuh, wajah pasrah dan bingung. Aduh, aku lapar nih. Gimana kita makan dulu saja? Usul dari Lita pun diterima oleh temannya. Selesai makan, mereka lanjut berjalan kembali. Don, jangan makan keripik terus dong lu, kesel Ardi. Lah gue lapar kok, kalau mau ya lu beli sendiri sono sama setan di hutan. Hahaha. Doni mertawai Ardi. Lu aja sana yang beli, gue ogah banget dah, jawab Ardi dengan kesal. Sudah 1 jam mereka berkeliling terus dan pada akhirnya Doni mendengar suara berisik di semak-semak. Apaan tuh goyang-goyang di semak-semak? Doni pun mendekat asal gerakan dan suara itu. Ternyata sebuah tupai saja. Dasar tupai bikin merinding aja, cemas Doni. Mereka pun berjalan kembali. Akan tetapi Doni malah merinding. Gila, gua kok jadi merinding gini? Doni berkata dalam hati. Kenapa lu Don? Kok jadi pucat gitu muka lu? Tanya Lita. Doni hanya melanjutkan perjalanan tanpa sepatah kata pun. Makin merinding aja gue nih. Apa ada setan yang ngikutin gue? Hanya Doni pada diri sendiri. Ardi menanyakan apa yang terjadi pada Doni. Doni menjawab, gue dari tadi merinding banget nih Di. Ardi pun hanya tertawa. Hahaha. Ayo, ada setan yang ngikutin lu tuh. Doni pun takut dan wajahnya makin pucat. Tampak seperti tak ada arah. Tunggu sebentar. Doni menyuruh temannya berhenti. Kenapa lu Don? Tanya Nita. Ternyata Doni mau buang air kecil. Hahaha. Awas Don, ada setan, jahil Ardi. Doni berlari ke arah pohon besar dengan menyeramkan. Buset dah nih pohon, dilihatin makin serem aja. Setelah Doni selesai, Doni melihat hantu tanpa kepala sedang di atas pohon. Wah, setan. Doni pun berlari sangat cepat. Setelah sampai di tempat teman-temannya menunggu, Doni pun menceritakan apa yang dilihat tadi. Yang bener lu Don. Kaget Lita mendengar semua cerita Doni. Wah, gila nih hutan. Diam-diam punya penunggunya. Ardi cemas akan apa yang terjadi. Semuanya berjalan dengan membaca doa karena takut hantunya nanti datang lagi. Tiba-tiba Ardi melihat ada yang terbang dari pohon ke pohon yang lain. Ya Allah, selamatkanlah hambamu ini. Ardi semakin takut dan memejamkan mata. Setelah Ardi membuka mata, ternyata Ardi terpisah oleh 3 temannya. Gila, gue malah sendirian gini. Mending tadi gak merem dah.
Ardi berjalan terus dengan wajah pucat. Tiba-tiba Ardi dicolek oleh seseorang. Saat Ardi melihat siapa yang mencoleknya, wah, setan! Ardi hanya menjongkok dan memejamkan mata kembali. Hehehehe, Di. Kenapa lu bilang gue setan? Tanya Doni. Ternyata yang tadi mencolek adalah Doni, temannya sendiri. Dasar lu ngagetin gua aja, kesel Ardi. Makanya kalau jalan jangan cepet-cepet. Gue panggilin dari tadi malah makin cepet jalannya. Doni tertawa. Ardi yang sangat ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga jam 9 malam. Tidak kunjung ketemu jalan keluar hutan. Gara-gara tuh setan kita makin tersesat aja nih. Nita bercakap-cakap dengan Lita. Nita mulai pusing dan tiba-tiba Nita pun terjatuh. Nit, bangun. Doni mencoba menyadarkan Nita. Karena kondisi Nita memprihatinkan, Doni, Lita, dan Ardi berhenti sejenak sampai Nita terbangun. Sudah 1 jam dan akhirnya Nita pun tersadar. Nit, lu gak apa-apa kan? Ardi dan kawan-kawan cemas akan keadaan Nita. Tapi Nita bilang sudah tidak apa-apa. Sudahlah Nit, kalau masih pusing mendingan kamu istirahat dulu aja, kata Lita. Nita menjawab, aku sudah tidak apa-apa kok. Ayo kita jalan lagi, siapa tahu jalan keluarnya ketemu. Mereka pun jalan kembali mencari jalan keluar. Jalan mulu, pegel di kaki gue. Apalagi tadi udah lari-larian dikejar setan. Doni makin kesal, tidak menemukan jalan keluar. Doni duduk sebentar di sebuah batu besar. Don, ngapain lu duduk di situ? Mau ditinggal lu? Ardi menakut-nakuti Doni. Doni pun cepat bergegas pergi kembali. Lu nyadar gak kenapa tuh setan ngikutin kita terus? Tanya Lita pada 3 temannya. Mungkin naksir sama lu kali, Lit. Hahaha. Gurauan Ardi membuat Lita kesal. Semakin lama malam makin mencekam, yang membuat semakin takut. Lita berpikir kalau dia diikuti seseorang. Lita makin risih apa yang dirasakan dari tadi. Kenapa kamu, Nit? Kok makin pucat aja? Tanya Lita. Lita tidak menjawab sama sekali pertanyaan Lita tadi dan terus berjalan. Nit, kok bengong gitu? Sadar. Lita menepuk pundak Nita yang dari tadi berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nita pun kaget. Kenapa aku dikagetin? Tanya Nita. Nita menceritakan kalau dari tadi Nita bengong seperti orang kesurupan. Nita pun kaget karena tidak sadar kalau dari tadi diajak ngobrol Lita. Setelah lelah berjalan, Doni melihat ada seseorang berkain hitam di depan pohon besar. Doni berhenti dan melihatnya lebih jelas lagi. Ternyata itu hantu kepala buntung yang dari tadi mengikuti Doni. Lita, Ardi, dan Nita, mereka berempat lari sampai terjatuh-jatuh. Tak lama terlihat sebuah desa terpencil. Mereka berempat pun pergi ke arah desa. Ada seseorang yang bertanya pada Doni, Nita, Ardi, dan Lita. Kalian
kenapa ada di sini? Apa kalian bertemu hantu tanpa kepala? Seseorang itu ternyata penduduk desa terpencil. Kami tersesat, Pak, dan kami memang tadi sempat bertemu hantu tanpa kepala. Berulang kali jawab Doni. Penduduk desa itu menceritakan tentang hantu tanpa kepala tersebut. Sebenarnya hantu itu tidak jahat. Dia hanya ingin membantu kalian menemukan jalan keluar. Memang hantu itu sangat menyeramkan, tapi hantu itu sangat baik. Hantu itu selalu membantu orang tersesat bila yang mau ditolong melarikan diri. Hantu itu akan selalu mengikuti sampai tiba di desa ini. Penduduk itu menceritakan semua apa yang terjadi dan 4 sekawan pun menginap di desa itu. Saat pagi mereka diantar ke jalan keluar hutan tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan untuk berlibur ke desa Bandulan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komentar, like, share, dan subscribe.